Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema 1 subtema 4 muatan PPKN materi pengamalan sila Pancasila di masyarakat. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, yuk kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Nah, kira-kira pengamalan-pengamalan dari sila pertama sampai kelima seperti apa ya yang ada di masyarakat? Untuk yang pertama adalah pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di masyarakat. Ayo mengamati, yuk kita baca bareng-bareng. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada percakapan. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik, Pak, tidak apa-apa. Mari kita beristirahat sejenak. Oke, dari percakapan ini semua, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila? Apakah teman-teman ada yang tahu? Yuk. Baik, teman-teman hebat. Setelah ada dialog yang tadi sudah kita bacakan bersama-sama. Nah, di sini Miss punya 2 kolom nih, teman-teman. Ada yang kolom pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, teman-teman tahu nggak ya? Atau masih ada ingat nggak ya? Ketuhanan yang Maha Esa itu simbolnya apa ya, teman-teman ya? Wah, hebat, betul sekali. Simbolnya adalah bintang. Dan ini adalah sila yang pertama. Untuk yang kedua, ini sila kedua. Lalu simbolnya apa ya? Apakah ada yang tahu? Wah, hebat, betul sekali. Simbolnya adalah pantai. Nah, untuk pengamalan sila pertama dan kedua dari dialog tersebut yang tadi sudah kita bacakan apa ya? Nah, Miss kasih tahu ya teman-teman ya, untuk yang ketuhanan yang Maha Esa atau pengamalan sila pertama yaitu para warga menghormati keluarga Lani yang akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Nah, ini di bawahnya nih teman-teman, yang tadi kita sudah bacakan, bahwa keluarga Lani akan pergi ke gereja dulu. Untuk yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan pengamalannya dalam masyarakat adalah para warga saling tolong-menolong saat membersihkan got. Nih, teman-teman bisa lihat yang tadi ya. Mereka di gambar tersebut ini sedang tolong-menolong untuk membersihkan got. Selanjutnya, nah di sini ada 2 simbol yang tadi sudah kita ketahui. Simbol bintangnya itu sila pertama. Untuk simbol yang kedua yang rantai adalah sila kedua. Dan untuk yang pertama, contoh pengamalan sila pertama di masyarakat. Nah, di sini Miss ada 2 contoh pengamalan. Yang pertama adalah memberikan kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Sedangkan contoh pengamalan sila kedua di masyarakat adalah
membantu orang lain yang tertimpa bencana. Yang kedua, bersikap murah hati kepada semua orang. Dan yang ketiga, mau menolong sesama. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh pengamalan dari sila pertama, sila kedua di masyarakat. Di sini ada di tema 1 halaman 153. Teman-teman bisa diisi sendiri ya di buku paketnya. Oke, teman-teman, kita masuk ke pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Udin mengajak Made berolahraga bersama di lapangan. Namun, Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Nah, sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan, menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Di sini menunjukkan kerukunan dan persatuan bahwa meskipun Made menolak ajakan Udin, namun penolakannya itu dengan cara yang sopan, tidak dengan cara yang kasar. Nah, ini menunjukkan kerukunan dan persatuan yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat, simbolnya masih ingat ya teman-teman, yaitu pohon beringin. Tuliskan contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat. Teman-teman bisa buka buku tema 1 halaman 173. Yang pertama, contoh pengamalan sila ketiga yaitu bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Yang kedua, bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Dan yang terakhir, melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan bersama. Nah, dari contoh keempat ini adalah contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat. Tapi teman-teman masih ingat nggak ya bunyi sila ketiga itu apa? Hayo tebak. Sesuai nggak nih sama contoh pengamalan yang Miss bagikan di sini? Oke, selanjutnya yaitu di sini ada beri tanda checklist pada kolom yang tepat. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila? Nah, teman-teman bisa buka di tema 1 halaman 173. Untuk yang pertama, sikapnya adalah melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Nah, kalau melakukan ronda itu sesuai atau tidak sesuai ya untuk menjaga keamanan bersama-sama? Teman-teman, apa nih jawabannya? Ya, betul. Sama ya, sama jawaban Miss, yaitu sesuai. Lalu yang kedua, hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Oh, berarti tetangga jauh tidak boleh bergaul. Nah, ini sesuai atau tidak sesuai ya, teman-teman milihnya? Wah, betul, kita sama nih, yaitu jawabannya tidak sesuai. Karena kalau bergaul itu sama siapa saja boleh, asalkan bergaulnya dalam hal kebaikan ya teman-teman. Yang ketiga, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, kalau melakukan kerja bakti itu sesuai atau tidak sesuai ya dengan sila ketiga Pancasila? Teman-teman, apa nih jawabannya? Ih, hebat, betul sekali. Yaitu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Karena ini saling bergotong royong ya teman-teman ya. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan warga. Sesuai atau tidak sesuai teman-teman? Wah, hebat. Jawabannya juga sesuai. Dan yang terakhir, lebih menyukai barang-barang dari luar negeri. Wah, berarti untuk dalam negeri atau negeri kita sendiri tidak suka dong. Kira-kira ini sesuai atau tidak ya teman-teman ya? Hebat. Ternyata jawabannya tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang kita masuk pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di masyarakat.
Pengamalan sila keempat dan kelima harus dilakukan dalam hidup bermasyarakat. Sikap gotong royong, adil, tolong-menolong, dan bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat dan kelima. Nah, simak lagi yuk lebih lanjut tentang sila keempat dan kelima. Nah, kalau gambar banteng ini, kalau gambar kepala banteng termasuk sila keberapa ya? Masih ingat? Wah, betul. Ini adalah sila keempat. Lalu bunyinya? Nah, yang keempat ini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, selanjutnya, contoh pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat kira-kira apa ya yang sesuai dengan bunyi sila keempat yang tadi kita bacakan? Apakah ada yang tahu? Nah, di sini Miss akan bagikan, yaitu yang pertama adalah menghargai pendapat saat bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu bisa disebut juga berdiskusi ya dengan teman-teman yang lain. Yang kedua, menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. Jadi, jika musyawarah atau pendapat kita belum bisa diterima, kita harus menerima dan dengan lapang dada. Yang ketiga, musyawarah pemilihan ketua RT. Jadi, untuk memilih ketua RT ini, kita harus bermusyawarah dengan para warga atau masyarakat setempat. Dan yang terakhir, musyawarah menentukan jadwal ronda malam. Jadi, untuk menentukan ronda malam pun perlu dimusyawarahkan, yaitu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat. Teman-teman bisa buka di buku tema 1 halaman 178 ya. Dan untuk selanjutnya, ini simbol apa nih teman-teman? Wah, hebat. Lalu padi dan kapas ini termasuk sila yang kelima. Hebat sekali. Untuk bunyinya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari bunyi sila kelima ini, contoh pengamalan sila kelima Pancasila di masyarakat apa ya? Nah, di sini Miss akan bagikan. Yang pertama adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tidak hidup boros. Yang keempat, bersikap adil. Dan yang kelima, menghormati hak-hak orang lain. Nah, ini adalah beberapa contoh pengamalan sila kelima Pancasila di masyarakat sesuai dengan bunyi sila kelima. Oke teman-teman, nah di sini ada di buku tema juga halaman 177, hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Nah teman-teman bisa gabungkan gambar-gambar ini dengan garis ya teman-teman, mana yang sesuai dengan Pancasila keempat, mana yang sesuai dengan Pancasila kelima. Teman-teman bisa isi di buku paket teman-teman ya. Oke, untuk tugas PPKN cukup ini saja, teman-teman. Alhamdulillah, pelajaran hari ini selesai. Yuk kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika teman-teman masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan langsung ke Miss melalui ayah. Dan untuk tugasnya, silakan teman-teman kirim di Google Classroom. Semangat teman-teman. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.